Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini berjumpa lagi dengan Pagi A dalam pelajaran agama dengan tema Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk taat melaksanakan kewajiban agama seperti keluarga kudus di Nazaret. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, setelah kita selesai berdoa sesuai dengan tema kita, maka marilah kita menyaksikan bagaimana kisah Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang kita dapat baca dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 40. Marilah kita simak dengan baik video berikut ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun.
ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita menyaksikan video tadi, maka kita mempertanyakan dalam diri kita, sudahkah kita rajin mengikuti ekaristi atau ibadah pada hari Minggu? Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Setelah kita merenungkan dan menyadari bahwa kita seringkali tidak rajin, maka dalam pelajaran ini kita diajak dan kita dapat meneladani sikap yang dilakukan oleh orang tua dari Yesus. Yang pertama, dalam kisah tadi orang tua Yesus taat melaksanakan kewajiban agamanya. Misalnya tadi dalam kisah tadi mereka membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, orang tua kita juga melaksanakan kewajiban agama. Misalnya membawa kita ke gereja untuk dibaptis, untuk berdoa dan memuji Tuhan dalam perayaan atau dalam ibadat. Kemudian, kalau kewajiban-kewajiban agama dijalankan dengan baik, maka hubungan kita dengan Tuhan akan semakin akrab. Oleh sebab itu, kita diajak untuk mengikuti orang tua kita yang melaksanakan kewajiban agamanya dengan penuh semangat, dan kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh orang tua Yesus dalam kisah tadi. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, dan mari kita tutup pelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, berilah kami semangat untuk melaksanakan setiap kewajiban agama dengan setia dan taat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.